Pak, terima kasih banyak. Panggilnya Bapak atau apa? Takut Ki Dalang ya. Ki Dalang. Tapi bukan dalang, saya mau dalam perusahaan. Terima kasih sebelumnya udah menerima kami Bapak di tempat yang aku nih pas masuknya aja tuh udah wah banget. Karena jujur walaupun anak Sunda asli gitu ya Pak. Oh, dia Sunda mana? Sunda Jawa Barat, Pak, di Bogor asli. Sunda Bogor. Iya. Oh, karena sudah keras. Oh enggak, apa? Ada kan iklan. Kalau Bandung kan itu bahasanya logatnya layangan. Kalau kita mau udah logatnya asli Bogor, sudah senterong. Bisa kan? Kan Bapak, saya sendiri Siti Mesara. Perwakilan mungkin dari teman-teman saya untuk mewawancara Yaki. Tujuannya tadi sudah disampaikan juga ya Kak Aputra untuk memenuhi salah satu tugas dari Kak Aputra mengenai mata kuliah Ferdinand untuk di sekolah di kampus kami gitu di SD Yaki. Pertama-tama mungkin bisa dijelaskan dulu dari sedikit lah biografi dari Aki sendiri gitu. Saya kenalkan di derajat Iskandar, penemu ataupun maestro hebat amat ya, ataupun orang yang bilang profesor, karena profesor belum tentu menemukan. Tapi kalau di dalam boleh katanya punya gelar profesor, yang ngomong itu pun yang memberikan mandat profesor, karena di dalam mempunyai karya ini penemu. Jadi ada bahasa maestro, ada bahasa profesor, tapi kita nggak megang itu. Intinya mas, saya bangga dari putra daerah asli Bogor, ibu bapak asli Bogor, dari dulu dari Bogor, jadi punya kata Kesara. Saya bangganya orang Bogor dengan adanya media wayang bambu ini ditemukan tahun 2000. Berarti udah 60 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Tapi mikir tuh matematikanya berapa? Nah, heureui Sunda mah. Jadi tong kelulusan itu santai aja. Jadi dari 2000 tahun itu, tahun 2000 itu sampai sekarang berarti umurnya sudah 24 tahun perjalanan wayang bambu ini ditemukan tahun 2000. Jadi nggak seperti ini awalnya, tipis seperti wayang kulit pada dulunya. Cuman kita sebagai manusia itu diberikan oleh Allah pemikiran. Jadi ada perubahan-perubahan dari tahun 2000 sampai 2003. Itu pun, tapi alhamdulillah sudah booming, sudah masuk ke media massa, media elektronik TV. Contohnya salah satunya pada awal di syuting itu unyil, laptop unyil. Nah, itu masih pipih, masih kurang sempurna gitu ya. Nah, itu belum didalangkan, tapi saya di situ belajar. Saya bukan jebolan seniman dalang, jujur. Karena orang yang jadi dalang itu ada pendidikannya, ada kursusnya. Nggak sembarangan, tapi Aki sendiri orang kampung bau lisung. Emang dulunya itu di kampung itu nontonnya hanya kasidah. Ya, di kampung kemarin itu ayo nunggu perumahan ya, layar tancap mana. Nah, keduanya yaitu seni budaya nggak jauh daripada silat. Dulu tuh dipraktekkan di panggung-panggung silat itu. Ini cerita ya. Orang kata ini. Keduanya tontonan itu golek. Ya, wayang golek, bukan wayang kulit, karena kita umumnya Jawa Barat itu wayang golek. Nah, disitulah saya mungkin sering ditontonkan oleh Abah wayang golek. Jadi setiap nonton itu, sering nonton itu Pandawa, bahasa-bahasa karakter wayang itu di situ. Contoh, Cepot kan nggak ngomong seperti ini, suaranya ada si Cepot, nanti dipraktekan. Terus Gatot Kaca, itu nggak ngomongnya nggak seperti ini, gimana caranya? Itu namanya nges, suara. Makanya jadi dalang itu nggak sembarangan, harus belajar. Sebulan, setahun, 5 tahun, hitungannya setahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Yang sulit itu justru nges, suara. Ngerti nggak? Suara yang sulit. Tapi teteh ini aja nggak ingin jadi dalang. Jadi dalang sekarang pun hanya bisa baca naskah, betul. Contoh, AA mau nyeritain maling kundang. Ibuku datang, masih gitu. Terus anaknya juga, iya ibu, itu bahasanya biasa. Paham? Jadi itu namanya ngedongeng, cerita. Adapun dua versi dongeng itu, cerita ngomongin laki-laki, bahasanya suaranya laki-laki. Dua laki-laki berarti dua suara. Ada perempuannya, ada suara perempuannya, itu yang dongeng itu pun. Nah, dalang pun sama. Jadi kalau misalkan 1, 2, 3, 4, 5 wayang bambu api dijejerin di panggung, dimainin kan, itu harus 5 suara. Paham? Harus 5 suara, ada ratunya, harus suara ratunya. Itu udah risiko. Nah, makanya yang sulit itu jadi dalang, itu adalah suara. Yang lama itu mencari jadi dalang itu mencari suara. Tapi orang akan bisa jadi dalang, nggak mungkin mendapatkan sukses. Untung kalau Aki ini bukan dalang, tapi dalang karusuhan. Itu ya. Jadi itu tentang hal Aki sendiri. Aki di sini merasa
beban orang Mori. Karena apa? Seni budaya yang ada seperti silat, seperti yang ada di kampung. Gitu. Dari perjalanan awalnya, nah baru sekarang sejarah wayang baru. Banyak talenta-talenta anak muda, ternyata jangan menyalahkan anak muda yang nggak sekolah, yang pandai segala macam. Baliklah kepada kita selaku orang tua, ngurus ngedidiknya seperti apa. Baru di situ maunya anak muda itu apa. Sekarang kan banyaknya nyalahin anak muda bandel gini, balik lagi ke orang tua itu sendiri. Paham? Nah, menemukanlah bau pesek tau? Ini, ya, ini secara mental. Bikinnya di mana kan kalau nggak tahu? Oh, setengah bumi itu orang bikin gini. Tapi bikin nggak bisa, nggak boro-boro. Inilah awal sejarah. Jadi ini kan ada tutupnya yang ini tutup. Jadi ini adanya di sampah, di tempat sampah, nunggu bagus gini. Ambil itu sejarahnya. Sama anak buat apa om? Belum aki, masih om ada jadi apa? Ambil om, ambil. Buat apaan? Udahlah ceritanya mau polisi. Enggak gini, enggak ini masih pelataran. Dibesetin aja ini kan dicabutin. Mau bikin apa kita sedangkan nggak bisa ngerajut, nggak bisa nyulam. Ini mau dibikin lagi nggak bisa, Sar. Hanya bisa ngerusak doang, ngerusak doang. Itu anak-anak terbesit dengan ingat dulu wayang dari bahan itu singkong, kan nggak? Kelapa singkong, ingat? Kalau nenek orang tua kita dulu ingin boneka antek, pasti bikin wayang dari singkong. Berarti asli orang Sunda. Jadi dibikin itu ya singkong. Awalnya dari situ, baru lipat-lipat ini, bikin seperti itulah gitu. Tapi perjalanan waktu kita sifat manusia nggak ada puasnya, berubah sampai ada dari pihak media massa, media elektronik juga kita itu udah berjalan. Jadi belum sempurna lah gitu. Kesempurnaan itu sekarang itu wayang bambu tuh gitu kan. Oke lah terus. Nah 2003 itu belum saya berani mendalang. 2003 penemuan 2000 itu 2003 itu 3 tahun belum saya mendalamkan, masih perjalanan. Tapi disitulah anak-anak terbesit, apa om? Kalau bisa nih dalamin aja. Nggak mau, siapa mau jadi dalang dulu deh? Nggak mau. Karena saya punya modal nonton tadi, nonton. Udah berani-berani ini ngadalang. Dari, nanti catat, ini rekam ya. Dari tingkat RT, dari tingkat RW, dari tingkat lurah, dari tingkat kota, dari tingkat kecamatan, dari tingkat kabupaten, dari tingkat provinsi, dari tingkat nasional, dari tingkat ASEAN, dari tingkat lokal. Jadi tingkatannya itu nggak langsung. Tingkat RT dulu nih, nggak punya gendang. Jadi musiknya juga dari CD dulu, ingat nggak? Jadi ini dibawa-bawa anak-anak, prihatin. Paham nggak nih ngomongnya nih? Perjalanannya prihatin. Jadi nggak punya gamelan, nggak punya gendang, nggak punya pokoknya. Jadi hayang menggerakkan ini wayang, tapi kita apa daya nggak punya apa-apa, paham? Jadi ayah we, musiknya makin naonnya, pakai CD, paham? Itulah, walaupun kurang sempurna pada saat itu perjalanan. Jadi ingat dari tingkat RT, RW, lurah, kecamatan, waduh nih terbesit capek banget. Itu. Nah, alhamdulillah dari perjalanan itu, dari media massa nasional, dari media massa internasional, dari TV nasional ya, dari TV internasional, walaupun segini udah terjajah. Alhamdulillah bersyukur dengan doa daripada semua mungkin ya. Balik lagi visi misinya wayang bambu sekarang ini. Ingat adik-adikku, anak-anakku, yang kita tahu mungkin jenis golek wayang itu hanya wayang golek, wayang kulit. Taunya ternyata Aki telusuri jenis wayang itu banyak. Wayang golek, wayang kulit, wayang kotak, wayang hati, wayang lami, wayang ayu, wayang beber, wayang apa. Nah inilah salah satu, alhamdulillah, bentar ditepuk tanganin ya. Alhamdulillah wayang bambu sudah masuk diputuskan oleh PPADI, Persatuan Pedalangan Indonesia, salah satu jenis wayang di Indonesia. Jadi itulah perjalanan wayang bambu sudah merasakan ke internasional. Dan alhamdulillah muji syukur dari internasional itu lebih menghargai daripada kita sendiri. Paham? Orang luar negeri sana lebih menghargai karya-karya kita. Walaupun nontonnya gini kan boleh. Luar biasa menghargai, tidak mandang sebelah. Nah kalau sekarang kita kebanyakan sebelah mata, matanya pecah. Jadi kita itu kebanyakan begitu. Kalau sudah diambil oleh negara lain baru mana? Baru rame. Itu punya Indonesia lu. Tapi kemana dukungannya, supportnya kepada kami ini? Itulah ada camp historinya, ada camp sedihnya di sini kita sebagai pelaku seni budaya. Karena kita ini jujur. Dari tahun 2000 sampai detik sekarang aja kita maaf tidak digaji oleh pemerintah.
Oke, tidak digaji oleh pemerintah. Tapi apa Ki Dalang ini hasil daripada kontribusinya kepada Bogor Indonesia ini? Banyak. Wayang bambu tidak ngambil cerita Mahabharata Ramayana yang dipakai oleh wayang golek, wayang kulit pada umumnya. Jadi wayang bambu ini ceritanya saya yang bikin. Wayang bambu ini nggak ada namanya si Gatot Kaca, Bima Arjuna, nggak ada. Kamu namanya siapa? Nah, bisa di wayang bambu namanya Firda, di kumaha aing, gimana gue? Karena karya saya. Namanya siapa? Alip. Bisa jadi Satria Alip bagus. Ih, Ki Dalang jangan dong, kumaha aing, gimana gua? Ini Satria Alip, ya kan? Nah itu, jadi wayang bambu ini tidak ada namanya Gatot Kaca, Arjuna, Bima, dan Sentawala Sadeu, nggak ada. Jadi wayang bambu pure. Saya yang bikin karakter. Paham? Jadi wayang bambu pun tidak mengambil cerita Mahabharata Ramayana, ceritanya sehari-hari. Contoh, sekarang lagi ramenya narkoba, tawuran, seks bebas, LGBT, ataupun yang sekarang gangster-gangsteran, itulah tugas saya. Paham? Tapi yang lebih lagi aku prihatin sebagai seniman budayawan, sekarang ini nambah dua krisisnya. Krisis moral, krisis alam. Iya, sepakat. Antara lebih daripada pemikiran manusia dan binatang, lebih bagusan binatang daripada manusia. Contoh lihat, sekarang gangster. Nggak peduli itu teh manusia main bacok, main pukul, padahal dia nggak setuang, nggak dosa. Gimana namanya disebutin moral dan akhlak? Itu sudah, itu yang sangat prihatin. Makanya Aki membuat wayang bambu ini, alhamdulillah dengan media itulah Aki mengingatkan kepada generasi muda ataupun orang tua ataupun apa dampak-dampak yang ada tadi di masyarakat seperti itu. Ini wayang bambu dari kepala sampai dari kepala aja ya, ini 8 tempelan ya. Kalau wayang golek itu kan satu botol ditata, paham? Terus dibikin mata. Tapi kalau wayang bambu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tempelan. Jadi ini beda, mahkotanya beda. Jadi ini ditempel, kekuatannya lempok, lem tertentu. Ya, jadi wayang bambu ini nggak langsung jeger, jadi buset sakti amat. Ini beda-beda. Ini lepas. Dan ini bikinan Aki. Ini aksesoris. Jadi kudu leukeun. Jadi kudu panjang. Kudu sabar. Leukeun naon cenah Ki? Sabar. Nah, ini bikin gini renceng-renceng gini. Ya, renceng-renceng gini. Ini bikinan Aki di sini tim. Dan ini aksesoris namanya. Ini aksesoris kalau nggak pakai samping kita lihat. Nah, ini belakangnya bambu. Jadi bukan apa-apa, ini bambu. Jadi 95% bahannya dari bambu. Bambu itu Awi. Nah ini tangannya, ini ranting bambu. Ini ranting bambu bukan paralon. Ini ranting bambu. Ini alam buat ngaji bisa ya. Ini alamnya dari apa? Dari bambu juga. Pusuknya dari apa? Dari bambu juga. Jadi wayang bambu juga ini seperti ini bisa bernapas. Ini lagi sehat. Kalau lagi asma lagi bengek ini napasnya. Dan wayang bambu juga bisa wayang bambu juga bisa seperti wayang golek, lihat kiri kanan, lihat yang cantik, lihat yang ganteng, lihat yang ganteng. Jadi wayang bambu juga, karya Aki juga sama seperti wayang golek pada umumnya, bisa ditarikan seperti ini. Ini salah satu karya Aki. Terutama jadi ini salah satu satria kuat, gagah ataupun sakti. Nah ini salah satunya satria yang Aki angkat, ini satria yang menumpas kejahatan ceritanya. Nah, apakah suaranya ini seorang sang maestro, sang dalang, ini suaranya namanya siapa? Uji ya. Ayo Pak Uji ya. Apakah dalang harus bicara begitu? Tidak, harus tadi memakai nges. Hai, kayak si Pak Uji ya. Ku gelis, ku bager si Pak Uji. Itu udah suara lu Pak. Kayak si Sarah Oge bager budaknya. Luar biasa. Kumaha ada mang. Itu, jadi suaranya rubah. Ini bisa beberapa suara. Hai, kaulah itu. Kaulah sakti mangga kunang ngalawan kalau maju itu suara. Iya, suara. Jadi tadi suara ini suara alami. Aki pun jadi dalang alaminya otodidak. Ya paham? Kan contoh. Ini nggak mungkin. Sangaran maneh. Kaulah. Masa kudu saruas? Jangan. Sangaran maneh. Kaulah si sakti mangga kunang maju jeung kaulah. Itu rubahnya. Ayo maju. Maju jeung kaulah. Nah itu. Ini ribut. Contoh ribut. Set, nggak mungkin. Namanya nampeleng. Ngelihatnya sini. Ini teknik. Jadi harus nempeleng. Harus ke sana. Set, ditarik, nempeleng. Set. Nah ini udah tinggal terbang. Ini bisa jadi 10 meter, 15 meter ini terbang. Ini teknik. Mau ke letak, ke lumpur, mau rusak, sebodoh amat punya gua. Ini kan kalau namanya di atas panggung nanti harus. Iya. Jadi
Nah, ini cara Aki mendalangkan seperti itu. Ini sekelasnya Cepot aja, kalau di atas panggung, ini nggak mungkin. Cepot punya karakter suara juga nggak mungkin. Misalkan, kita datang si Cepot, Alip ya, ke Alip ya, siap Alip. Di ayah Alip, rumah cager, nggak enak. Ih, suaranya bukan Cepot. Harus gimana caranya ini suaranya Cepot harus enak di sini. Contoh, ya, si Alip, rumah demang, si ganteng bagus, itu suara Cepot. Nggak mungkin suaranya. Rumah komputer cager. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Secara lengkap, dulu dan negara di negara gantengnya di Universitas Puan. Namanya siapa? Itu bahasanya. Jadi Cepot dia seorang humoris. Cepot dia orang yang memberikan ketegasan juga tentang hal sejarah, agama segala macam. Yang misalkan contohnya nggak bisa di suara kabupaten jadi itu bukan suara si Cepot. Dibalikan ke si Cepot lagi. Dia kenal suara kabupaten. Gajah masih dibuka kabupaten. Aduh, itu paham. Jadi Cepot ya Cepot. Udah berapa suara tadi? 3. 1, 2, 3, nambah lagi misalkan itu 3 harus beda lagi suara. Itu jadi bukan segampang seorang mendalang itu menceritakan tentang kucuk-kucuk datang pemiasa sadayana, enggak, itu harus suara si Cepot. Kucuk-kucuk datang, ini harus suara. Belum memikirkan tentang hal cerita, belum menceritakan tentang hal ribut perangnya seperti apa, belum hal ada si Satria ini ribut, ini harus tekniknya seperti apa, terbang gimana caranya terbang itu melebihi kapasitas. Kadang belum diterbangin sama ini udah tuh nggak tahu. Ya itulah dengan mungkin doa Bismillah tadi kita harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, cerempung. Jadi sebelum ada gitar, drum, musik yang internasional dulu, orang tua kita sudah mempunyai musik ini. Dengan menunggu tatanen tani, dengan menunggu waktu zuhur, dengan menunggu istirahat, ini bisa menjadikan musik selawatan, bisa menjadikan musik penghiburan. Dan ini pun suaranya alam, kekuatan alam. Apa kekuatan alam itu? Ini namanya senar tetap, tapi dari sini sampai sini ini satu buku. Jadi kalau apa namanya bambu itu bukuan ya? Iya bukuan. Nah, ini satu buku Jadi alhamdulillah ini sama ini nggak lepas. Satu pusar busur ini masih nempel di bodi. Ini masih nempel di bodi. Jadi kalau misalkan kondisi ini senarnya kalau nempel gagal. Jadi bulat. Ini penganjal dari bambu juga. Ini aku udah bikin nih 1, 2 aman ya. Saat ini copot, ini gagal. Ulangi. Nah, ini dibolongin, ini untuk gongnya juga. Ini dibolongin, ini untuk suara gongan. Jadi contohnya musik suaranya. Ini belum apa-apa. Ini cara megangnya juga nggak gini, nggak kayak bayi. Enggak. Jadi harus caranya gini. Dada dibusukkan, ini dipegang gini. Ini kalau ditabuk kan ini bolong ya. Ini suaranya beda. Tapi kalau dilepas, ini cara mukulnya juga. Kakinya harus di sini. Ini dada dibusungkan. Jadi mau ya jadi ini musik ini buat apa? Bisa buat sholawatan misalnya. Lanjut di sini. Jadi ini suaranya caranya ini ketukan satu bisa buat sholawatan misalnya. Lanjut di sini. Jadi ini suaranya caranya ini ketukan satu. Ini ketukan satu, ini ketukan satu, ini ketukan satu. Ada ketukan 2 namanya sintir. Ini sintir. Kalau ketukan 1, itu ketukan 1, ketukan 2 ada sintirnya. Ini mau. Ini beda. Ini kan suaranya. Ya, ini suaranya beda. Jadi ini bass gede, ini ada 1, 2, 3, 4 musiknya juga beda, jadi suaranya. Jadi ini gede, ini kan gedenya segede gini, ini segede gini. Ini namanya dari bambu betung. Ini bambu betung, tapi kecilnya ada juga disebutnya bambu tali. Jadi beda-beda suaranya. Ini kecil, jadi kalau misalkan dimensinya main semua kayak ke Aki, ini main, itu main, gimana rasanya? Kalau Aki disilahkan, kalau dibalikan, Oh iya, ada bahasa.
Ini suara ini kalau pakai sound system ini suara hujan. Kita bisa tidur. Nah kita kalau disengal lagi dibalikan, ini bisa lagi. Ini suara bintik hujan. Enak. Nah ini di dalamnya apa? Biji-bijian. Nah, jadi caranya ini ditiup. Jadi suaranya kayak jadi ada Aki nggak bisa mainin ini, ada pemainnya. Jadi ini juga nggak sembarangan, ini juga nggak sembarangan, tapi ini ibaratnya ini suaranya bergema, ditiup. Tapi ini nggak ada ininya. Nah, ibaratnya kayak kantut sapi. Lebih gede lagi. Culang ya.